Hey guys, welcome to Daily Screen. Wow, What If episode 4 benar-benar epic. Bisa kita akui kalau episode 4 ini adalah episode terbaik sejauh ini dari segi tokoh dan juga plot cerita dari series What If. What If episode 4 ini giliran Doctor Strange yang menceritakan kisahnya kepada kita semua. Berlatar dari kisah di film pertama Doctor Strange pada tahun 2016, di sini kita dibawa berandai-andai bagaimana jika Doctor Strange tidak pernah cedera dan juga kehilangan fungsi dari kedua tangannya. Melainkan, ia malah kehilangan sang kekasih tercinta yaitu Christine di momen kecelakaannya. Kalau di versi filmnya, Doctor Strange kecewa dengan dirinya sendiri, tapi di versi What If ini, kesedihan Doctor Strange jauh lebih dalam lagi guys. Di sini ia merasa sangat-sangat bersalah atas kematian Christine, lalu sepanjang hidupnya ini, ia dedikasikan untuk mencari solusi dari permasalahannya itu. Solusinya itu termasuk bertemu dengan Ancient One lalu menjadi sosok Sorcerer Supreme. Dengan kisah yang berbeda, apa yang terjadi selanjutnya? Yang jelas, psikologis dari seorang Doctor Strange akan sangat berbeda di versi What If ini guys. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita breakdown singkat dari What If episode 4 ini. Let's go! Di awal episode 4 ini kita langsung dibawa ke adegan Doctor Strange bersama dengan Lamborghini-nya menuju ke pesta perayaan seperti yang ada di filmnya. Nah, perbedaannya, kalau di versi filmnya Doctor Strange ini pergi sendirian, tapi di versi What If ini dia malah pergi bersama dengan Christine. Christine kekasihnya ini tampak membicarakan bagaimana persiapan seorang Doctor Strange dalam berpidato setelah berhasil melakukan operasi yang disebut dengan hemispherectomy dengan caranya sendiri itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu istilah hemispherectomy, jadi hemispherectomy ini adalah istilah dalam dunia kedokteran yang merupakan suatu prosedur operasi yang bertujuan untuk mengangkat setengah bagian otak. Jadi hemispherectomy ini dapat diberikan sebagai bagian dari terapi epilepsi anak untuk menurunkan resiko kejang. Nah, tampaknya di momen ini Doctor Strange adalah dokter yang sangat handal dan berhasil dengan metodenya sendiri. Dan di sini tentu saja ia mendapatkan penghargaan di kalangan dunia kedokteran. Ya, jelas hal itu tidak heran lagi karena kita tahu kalau Doctor Strange memang hebat di bidang manapun yang ia tekuni. Di scene selanjutnya kita beralih ke adegan penggunungan. Di adegan penggunungan di malam hari ini juga sama seperti yang ada di versi filmnya. Namun bedanya kalau di dalam film, Doctor Strange ini dibuat sibuk dengan berbagai telepon operasi, tapi kalau di versi What If, justru kita melihat dua insan yang sedang jatuh cinta. Nah, mereka di sini saling memuji satu sama lain. Nah, kalau kita melihat adegan ini, tampaknya Marvel berusaha untuk menunjukkan betapa berharganya seorang Christine bagi seorang Doctor Strange. Nah, tepat di adegan ini hampir sama persis seperti adegan yang ada di filmnya, di mana di momen ini Doctor Strange ketika ingin menyalip tiba-tiba menggeser mobil di sampingnya. Namun yang berbeda dengan timeline utama, jika Doctor Strange mengalami kecelakaan di momen ini, tapi di versi What If, Doctor Strange berhasil menghindari mobil di depannya dengan cara memundurkan mobilnya. Melihat adegan ini tentu saja tadinya kita sangat lega, kita langsung beranggapan kalau kecelakaannya mungkin tidak pernah terjadi di pegunungan ini. Tapi ternyata tidak lama setelah momen ini, dari belakang tiba-tiba muncul mobil lain yang membuat mobil dari Doctor Strange ini harus terjatuh ke jurang dan tentu saja terhempas ke tepi danau seperti yang ada di filmnya. Kalau di versi filmnya ia ini terluka parah seorang diri, nah berbeda di What If ini, dengan adanya seorang Christine di kursi penumpang, membuat Christine ini terluka paling parah dan harus meninggal di tempat. Setelah kematian dari kekasihnya ini, luka sangat dalam dirasakan dari seorang Doctor Strange. Bagaimana tidak, mereka yang sedang hangat-hangatnya dalam jatuh cinta harus terpisahkan akibat kesalahan dari seorang Doctor Strange. Kalau kita mencoba membandingkan dengan versi filmnya, jelas nasib dari Doctor Strange di versi What If ini sangatlah berat. Sebagai seorang laki-laki, jelas tidak ada yang lebih sedih selain orang yang kita cintai meninggalkan kita. Makanya nanti di akhir film ini, seorang Doctor Strange mengalami perubahan yang sangat besar dari segi pandangan dan juga psikologisnya. Masih belum bisa melupakan kesedihannya, Doctor Strange memutuskan untuk mencari jawaban ke seluruh dunia dan juga ilmu mistis tentunya. Nah, di sini kita langsung dibawa ke momen-momen Doctor Strange belajar ilmu sihir. Ketika adegan belajar menggunakan sling ring, kalau di versi filmnya, Doctor Strange yang paling lambat dan kesusahan akibat tangannya yang cedera. Tapi di versi What If ini, Doctor Strange sangat cepat belajar dan menjadi yang terbaik di antara murid yang lain karena memang tangannya tidak cacat. Di adegan selanjutnya, kita juga melihat bagaimana Doctor Strange mempelajari Eye of Agamotto. Ia mempelajari fungsi kalung ini dan bagaimana asal-usulnya dari buku yang ia baca itu.
Nah dari sinilah kita bisa melihat bagaimana tertariknya seorang Dr. Strange dengan fungsi dari Eye of Agamotto. Ia sangat berambisi kalau Eye of Agamotto ini bisa merubah takdirnya di masa lalu mencegah kecelakaan dan Christine tidak pernah hilang dari hidupnya. Scene berganti dengan cepat memperlihatkan bagaimana seorang Dr. Strange mempelajari Eye of Agamotto yang juga sangat mirip dengan versi filmnya. Dan kemiripan ini menandakan kalau Dr. Strange juga belajar cepat seperti yang ada di versi filmnya. Tepat di momen ini, Dr. Strange terlihat sedang mempelajari konsep perjalanan waktu. Namun seorang Wong dan juga Ancient One memperingatkan Dr. Strange untuk tidak melakukan perjalanan waktu, karena bermain-main dengan waktu bisa melemahkan struktur alam semesta. Kemudian Ancient One berkata, kita ini melindungi realitas, bukan justru mengancamnya. Sama seperti filmnya, baik Wong, Ancient One, bahkan Mordo sering sekali memperingatkan Dr. Strange ini untuk tidak main-main dengan mantra-mantra atau apapun yang dipelajarinya. Salah sedikit saja, maka bisa sangat berbahaya bagi universe. Nah, adegan ini seolah menyampaikan ke kita para penonton, mau dimanapun universe-nya Dr. Strange tetaplah Dr. Strange. Dia selalu haus ilmu dan rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Jadi apapun yang dilarang, justru itulah yang akan ia coba untuk memuaskan haus akan ilmunya. Setelah itu kita langsung loncat ke momen Ancient One yang tewas meninggalkan tata Sorcerer Supreme ke seorang Dr. Strange. Sekilas, kita di sini dibawa oleh The Watchers untuk melihat momen-momen penting dari seorang Dr. Strange selama ini, salah satunya seperti melawan Dormammu dan juga menang berbagai pertarungan. Nah, di saat ini, ia sudah mendapatkan segalanya dan semua sudah ia pelajari. Tapi betapapun kuatnya Dr. Strange saat ini, tetap saja ia masih belum bisa melupakan masa lalu. Kembali ke misi utamanya sebelum mempelajari sihir, ia ini selalu mencari jawaban atas kesedihan dari dirinya. Nah saat ini, Dr. Strange dengan berbagai kemampuan barunya ini ternyata menemukan jawaban untuk bisa memperbaiki keadaan. Lewat Eye of Agamotto, Dr. Strange mencoba memanipulasi waktu dan mencegah Christine tewas di malam itu. Dr. Strange kembali ke malam tepat di momen ia menjemput Christine. Nah mulai dari sinilah, seorang Dr. Strange mencoba mencegah kecelakaan itu bisa terjadi. Tapi ternyata apa? Ternyata usahanya ini gagal. Christine tetap meninggal meskipun kejadiannya dibuat berbeda. Berkali-kali di sini Dr. Strange mencoba, tetap saja Christine menemui takdirnya untuk tewas di hadapan seorang Dr. Strange. Di sini Dr. Strange sangat kebingungan mengapa ia tidak bisa mengubah takdir kekasihnya itu. Berbagai cara sudah ia coba, bahkan Eye of Agamotto pun tidak bisa membantunya. Nah saat Dr. Strange putus asa dan menemui jalan buntu, Ancient One tiba-tiba muncul dari belakangnya. Di sini Ancient One yang sudah meninggal di masa depan, di masa ini justru menemui Dr. Strange. Ancient One di masa ini tampaknya langsung tahu kalau ada kekuatan yang berbeda di masanya, di mana di momen ini Dr. Strange belum pernah menemui dirinya. Nah di sini Ancient One langsung tahu kalau Dr. Strange yang satu ini bukanlah Dr. Strange dari masanya. Seolah tidak terkejut, di sini seorang Dr. Strange menanyakan mengapa si Ancient One ini menemui dirinya. Nah ternyata Ancient One mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Momen ini adalah awal mula takdir dari seorang Dr. Strange. Setelah kehilangan Dr. Christine Palmer, Dr. Strange akan mencari jawaban dan mempelajari ilmu sihir. Lalu Ancient One mengatakan tidak ada yang bisa mengembalikan kekasih Dr. Strange itu. Karena apa? Karena memang kematian Christine adalah titik mutlak dalam waktu. Kalau sudah mutlak, tidak akan bisa diubah ataupun digoyahkan. Juga tanpa kematian dari seorang Christine, Dr. Strange tidak akan menjadi seorang Sorcerer Supreme seperti sekarang. Jika ternyata bisa menghapus kematian kekasihnya, maka Dr. Strange tidak akan pernah memulai perjalanan takdirnya. Di dialog selanjutnya, Ancient One di sini mengatakan kalau Dr. Strange telah mengacaukan universe. Lalu kemudian Dr. Strange bersikeras kalau tidak ada yang tidak mungkin. Namun kemudian Ancient One mengatakan bahwa pendahulunya pun saja tidak bisa memutar balik fakta itu. Secara keseluruhan jelas adegan ini searah dengan konsep perjalanan waktu di Avengers Endgame. Di mana di film itu dijelaskan kalau kita tidak akan bisa mengubah masa lalu hanya dengan pergi ke titik sebelum kejadian. Di Avengers Endgame, Rhodey menawarkan untuk datang ke momen Thanos yang masih bayi lalu membunuhnya. Kemudian Bruce Banner membantah bahwa konsep time travel tidaklah seperti itu. Jika kau kembali ke masa lalu, maka masa lalu itu akan menjadi masa depanmu. Artinya yang terjadi di masa lalu tidak akan bisa dirubah melainkan harus dihadapi dan hanya bisa memperbaiki apa yang terjadi di masa depan. Nah tampaknya konsepnya sama seperti apa yang dialami oleh seorang Dr. Strange.
Meskipun sudah melakukan perjalanan waktu ke titik sebelum kecelakaan, tetap saja ia tidak bisa merubah apa yang harusnya terjadi oleh seseorang. Kematian Christine ataupun manusia lain di masa lalu sudah menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa dirubah. Nah, di adegan selanjutnya kita bisa melihat bahwa Dr. Strange tidak percaya kalau kematian kekasihnya tidak bisa diubah. Ia bahkan sempat menyinggung bahwa banyak buku yang hilang di perpustakaan mereka itu menandakan ada sesuatu yang disembunyikan termasuk cara mengubah masa lalu. Lalu selanjutnya, Dr. Strange bersikeras dan Ancient One pun berusaha mencegah langkah Dr. Strange ini lebih jauh lagi. Jika Dr. Strange melangkah lebih dalam lagi, maka akan membawa Dr. Strange ini ke jalan yang lebih gelap dan terjebak di dalamnya. Nah, di momen ini, tiba-tiba Dr. Strange hendak kabur ke suatu tempat, namun Ancient One mencoba untuk menyerang Dr. Strange. Nah, ternyata serangan Ancient One ini bukan untuk menahan kepergian dari Dr. Strange, melainkan membelah jiwa dari seorang Dr. Strange ini menjadi dua. Sehingga saat ini di universe-nya mereka ini ada dua Dr. Strange. Untuk Dr. Strange yang pertama adalah Dr. Strange yang berhasil melupakan kesedihan masa lalunya di masa depan. Sedangkan untuk Dr. Strange yang satunya lagi, tentu saja Dr. Strange yang berkeliaran di masa lalu untuk mencari jawaban dan menjadi jahat pada akhirnya. Setelah itu, kita bisa melihat Dr. Strange di masa lalu ini sekejap tiba di depan perpustakaan Cagliostro yang hilang. Nah, di sini ia menemukan perpustakaan itu dan mempelajari banyak sekali buku-buku sihir yang tidak pernah ada di masa depan. Ada banyak sekali yang bisa ia pelajari di sini dan pada akhirnya Dr. Strange tenggelam dalam ambisinya, lalu menemukan cara instan untuk mendapatkan kekuatan yang besar agar bisa mengembalikan kekasihnya lagi. Di sini ternyata Dr. Strange merapal mantra yang bisa menyerap kekuatan makhluk antar dimensi. Berbagai makhluk antar dimensi yang sangat kuat Dr. Strange panggil lalu ia serap kekuatannya. Termasuk di sini kita melihat sosok yang kita duga ini adalah Carter Sumagoret. Nah, sosok ini merupakan sosok yang dihadapi oleh Captain Carter di episode 1 dari What If. Menariknya di episode 4 ini, Dr. Strange ini hanya berhasil menyerap separuh tubuh dari seorang Sumagoret. Nah, di sini kita benar-benar curiga, setengah dari tubuh Sumagoret ini adalah yang dihadapi oleh Captain Carter sebelum masuk ke portal dimensi, lalu memotongnya sebelum muncul di hadapan Nick Fury. Kita menduga nantinya, Captain Carter akan menemukan Dr. Strange yang terjebak di dalam suatu dimensi seperti yang kita lihat di trailer What If sebelumnya. Nah, ternyata setelah Dr. Strange ini menyerap banyak sekali kekuatan dari makhluk-makhluk tadi, tanpa ia sadari ia malah mengacaukan multiverse lalu menghapus universe yang ia tempati. Dampaknya juga bisa dilihat dari seorang Dr. Strange yang baik hati di versi masa depan, yaitu Dr. Strange yang sudah bisa berbaikan dengan masa lalu. Disinilah akhirnya Ancient One muncul memperingatkan Dr. Strange yang baik ini dan memintanya untuk mencegah Dr. Strange yang jahat itu. Setelah itu, jelas kalian akan melihat pertarungan epik antara Dr. Strange baik versus Dr. Strange yang jahat. Adegan pertarungan mereka ini benar-benar sangat epik dan kalian harus menyaksikan film ini sendiri untuk merasakan sensasi dan juga trik-trik keren dari ilmu sihir mereka. Ada banyak sekali teknik baru yang bisa kita lihat di versi What If ini guys. Seperti salah satunya tameng pelindung dari wajah Dr. Strange yang dipasang oleh Wong. Kemudian ada mantra-mantra baru dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi di balik kerennya pertarungan mereka ini, kita benar-benar ngeri dengan sosok Dr. Strange versi jahat ini guys. Melihat adegan ini, kita bisa membayangkan beginilah jadinya MCU kalau Dr. Strange terjebak di dunia kegelapan. Pertanyaannya, apakah Dr. Strange di versi filmnya ke depan akan mengalami proses seperti ini juga? Harapan kita, setidaknya ada Dr. Strange jahat di universe lain lalu Dr. Strange versi timeline utama berusaha untuk mengalahkannya. Jelas teori kita ini sangat mungkin kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di series Loki. Varian dari Dr. Strange ini juga mungkin bisa mengacaukan multiverse. So, bisa saja inilah yang akan terjadi di Multiverse of Madness nanti guys. Dr. Strange akan melawan Dr. Strange yang jahat bersama dengan Wanda Maximoff. Dari What If episode 4 ini kita juga jadi tahu bagaimana caranya Dr. Strange di Infinity War bisa tahu 14 juta lebih kemungkinan mengalahkan seorang Thanos. Ternyata caranya Dr. Strange ini kembali ke masa lalu dengan cara seperti di episode 4 ini. Lalu, ia ini mencoba berbagai kemungkinan. Dalam waktu sesingkat itu bahkan Dr. Strange ternyata mengalami jutaan kali kegagalan seperti yang ada di What If ini. Bahkan, Dr. Strange juga mengalami 14 juta kali pertarungan dengan Thanos, lalu hanya menemukan satu kemungkinan untuk bisa mengalahkan seorang Thanos. Setelah kita tahu fakta ini, jelas kita sangat berterima kasih atas usaha dari seorang Dr. Strange selama ini di Infinity War dan juga Avengers Endgame.
Oke guys, sejauh ini tidak banyak yang bisa kita temukan dari series What If episode 4 ini. Secara keseluruhan, menyaksikan episode 4 ini seperti menyaksikan film baru lagi dari seorang Doctor Strange. So sekarang silahkan komen di bawah jika kalian punya temuan detail menarik lainnya yang mungkin terlewatkan di video kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian agar bioskop cepat dibuka.